Halo, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Dan hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Seperti biasa sebelum kita mulai, untuk sobat fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Tottenham siap mempertimbangkan untuk menjual striker Inggris Harry Kane jika Manchester City menawarkan 120 juta pound sterling ditambah tambahan 20 juta pound sterling. Jumlah top up akan didasarkan pada City yang memenangkan Liga Champions dan Liga Premier dengan kapten Inggris Kane di tim. Bahkan mungkin ada pembayaran bonus tambahan jika Kane memecahkan rekor pencetak gol Liga Premier Alan Shearer sebagai pemain City. Jumlah tambahan utama bagaimanapun akan didasarkan pada City yang memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya. Yang pasti adalah bahwa ketua Spurs Daniel Levy tidak akan menyetujui penjualan Kane kecuali dia mendapatkan kesepakatan yang memecahkan rekor. Pandangan itu didasarkan pada Grealish sebagai pemain pinggiran Inggris, sementara Kane adalah kapten dan karena itu merupakan pilihan pertama yang mapan untuk negaranya. Jadi, Levy tidak akan menerima tawaran awal City sebesar 100 juta pound sterling untuk Kane yang telah memiliki perwakilan berburu rumah di barat laut sejak Maret. Di berita selanjutnya, Lionel Messi dan Paris Saint-Germain telah menyepakati kontrak 2 tahun. Dengan penyerang Argentina berusia 34 tahun itu, diharapkan secara resmi mengakhiri hubungan 21 tahunnya dengan Barcelona dengan martabat pada hari Minggu dengan konferensi pers di Nou Camp. Jika Messi benar-benar pindah ke ibu kota Prancis, dia akan menerima paket gaji tahunan sebesar 40 juta euro atau sekitar 34 juta pound sterling. Apa yang tampak seperti mimpi yang tidak mungkin tercapai dalam beberapa tahun terakhir ketika rumor kedatangan Leo Messi di Paris menyebar ke seluruh Eropa, tidak pernah tampak begitu masuk akal selama beberapa jam. PSG tahu bahwa kesempatan seperti itu pasti tidak akan muncul kembali dan bahwa beberapa harus diambil pada waktu yang tepat. Beberapa pun biayanya seperti yang mereka katakan di masa Covid ini. Selanjutnya, kepindahan potensial Messi ke Parc des Princes dapat meningkatkan harapan Manchester United untuk merekrut gelandang Perancis berusia 18 tahun Rennes, Eduardo Camavinga, yang telah sangat dikaitkan dengan kepindahannya ke PSG. Remaja Rennes sangat ingin pindah ke ibu kota Perancis, tetapi segalanya menjadi lebih rumit karena ketersediaan Messi sebagai pelepasannya dari Barcelona. Menurut jurnalis Perancis Mohamed Bouhafsi, agen Camavinga, Jonathan Barnett ingin mendorong kliennya untuk pindah ke Old Trafford. Tetapi posisi pemain tidak jelas, dengan PSG tetap menjadi lokasi pilihannya. Sejak melakukan debutnya pada 2019, ia telah mencatatkan lebih dari 80 penampilan untuk Rennes, mengesankan banyak klub di seluruh Eropa. Sepanjang musim lalu, ia bermain 39 kali, mencetak 1 gol dan 3 assist di semua kompetisi. Selanjutnya, Arsenal sedang menjajaki kemungkinan mengontrak gelandang Manchester City berusia 26 tahun asal Portugal Bernardo Silva yang sebelumnya telah mengatakan kepada juara Liga Premier bahwa dia ingin meninggalkan klub. The Gunners melihat Silva sebagai alternatif gelandang Leicester City dan Inggris James Maddison. Silva adalah salah satu pemain yang masa depannya di Etihad diragukan, menyusul kedatangan Jack Grealish nilai 100 juta pound sterling. Dan bos Pep Guardiola mengakui pada hari Jumat bahwa dia terbuka untuk Portugis dan 2-3 lainnya pergi jika tawaran yang tepat datang untuk mereka. Bernardo tertarik untuk pindah ke Spanyol dengan Atletico Madrid dan Barcelona sama-sama ingin mengontrak musim panas ini. Tetapi situasi keuangan di klub-klub La Liga membuat mereka kesulitan untuk membelinya, dan itu telah membuka pintu ke Arsenal. Selanjutnya, Inter Milan telah menargetkan striker Manchester United Anthony Martial untuk menggantikan Lukaku. Dengan juara Italia itu ingin membawa penyerang Perancis dengan status pinjaman musim depan. Sementara Everton juga dikaitkan dengan kepindahan pinjaman. Inter ingin mengambil pemain berusia 25 tahun itu dengan status pinjaman untuk musim ini, meskipun ada rezeki nomplok besar. Dan United akan setuju jika klub Italia menerima permintaan mereka bahwa kewajiban untuk membeli harus dimasukkan dalam peraturan apapun. United ingin mendapatkan kembali sebagian besar dari 50 juta pound sterling yang mereka bayarkan kepada Monaco untuk mengontrak Martial 6 tahun lalu. Everton juga telah dikaitkan dengan peminjaman untuk penyerang United. Inter gagal dalam upayanya sebelumnya untuk mengontrak Martial pada 2019. Dia masih memiliki 3 tahun tersisa di kontraknya 200.000 pound sterling per minggu di Manchester, tetapi Inter bersedia untuk menutupi biaya itu. Selanjutnya, Tottenham telah diaktifkan dengan gelandang Barcelona Brazil Philippe Coutinho
Tetapi kepindahan pemain berusia 29 tahun itu akan tergantung pada Spurs yang menjual striker Inggris Kane. Philippe Coutinho sedang menjalani masa pemulihan terakhirnya setelah menjalani operasi pada lutut kirinya pada April lalu. Gelandang Brazil sedang berjuang untuk kembali ke lapangan setelah satu musim yang terakhir di mana ia mulai semangat tentang kepercayaannya yang diberikan Ronald Koeman padanya, tetapi yang dipelintir pada bulan Desember karena masalah lutut itu, yang kemudian meningkat dengan munculnya kista yang mengganggu di sendi yang terluka. Kayaknya Coutinho cocok nih ya kalau balik ke Liga Inggris, apalagi kalau kita lihat dari gaya permainannya. Selanjutnya, Atletico Madrid hampir menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani striker Spanyol Wolf berusia 28 tahun Rafa Mir dengan kontrak 4 tahun. Rafa Mir akan menjadi pemain baru Atletico setelah tim Matras telah mengungguli Sevilla dan beberapa klub Liga Champions. Striker Murcian adalah salah satu sensasi musim lalu dengan 16 golnya di SD Huesca dan Olimpiade berkat 3 golnya melawan Pantai Gading di perempat final. Akan menandatangani untuk 4 musim berikutnya dengan Atletico Madrid. Simeone akhirnya akan memiliki penyerang yang sangat dia cari untuk memperkuat keunggulannya, di mana hanya Luis Suarez yang tersisa sebagai 9 murni. Selanjutnya, Brighton berharap untuk menandatangani striker Inggris Eddie Nketiah dari Arsenal untuk sekitar 20 juta pound sterling. Brighton berharap untuk mendapatkan Nketiah dari Arsenal seharga 20 juta pound sterling. Striker itu merasa sulit untuk menembus tim utama dengan Arsenal, tetapi cukup mudah untuk memantapkan dirinya di Liga Primer. Keita membuat 17 penampilan Premier untuk The Gunners musim lalu, mencetak 2 gol. Dia juga menghabiskan paruh kedua musim 2019-2020 dengan status pinjaman di Leeds, tampil 17 kali di Championship saat mereka memenangkan gelar. Brighton baru-baru ini mendapatkan uang tunai setelah menjual bek Inggris Ben White ke klub Keita saat ini, Arsenal, seharga 50 juta pound sterling. Klub Liga Primer telah menandatangani gelandang Enoch Mwepu dari Red Bull Salzburg pada jendela transfer ini. Selanjutnya, Leeds United mengajukan tawaran yang lebih baik untuk gelandang Inggris berusia 22 tahun dari Huddersfield Town, Lewis O'Brien, setelah pendekatan awal ditolak. Pakaian Championship menolak tawaran pembukaan United yang telah dipelajari situs ini sekitar 2-3 juta pound sterling. Tetapi sumber Leeds mengatakan kepada Football Insider bahwa Leeds akan kembali bernegosiasi dengan tawaran yang lebih baik untuk O'Brien dalam beberapa hari mendatang. Rencananya adalah agar tawaran baru menjadi yang signifikan dan Huddersfield harus menguangkan salah satu aset hadiah mereka. Di berita terakhir, klub Spanyol Granada hampir menandatangani kiper Argentina berusia 34 tahun Sergio Romero yang berstatus bebas agen setelah meninggalkan Manchester United pada akhir kontraknya musim panas ini. Sergio Romero akan segera menjadi penjaga gawang baru untuk Granada untuk musim 2021-2022 ini. Menurut informasi dari sumber Ideal, kiper Argentina telah bekerja sendiri di Buenos Aires dan jika semuanya berjalan dengan lancar, dia akan segera melakukan perjalanan ke Eropa untuk melakukan perjalanan ke Granada dan menjadi pemain baru. Kira-kira kalau Kane beneran ke City, apakah mereka bisa memenangkan Liga Champions yang buat pertama kalinya? Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritaan bola hari ini. Jangan lupa juga ya buat subscribe ke channel Fokusin Bola. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.